kamu. Pemuda itu juga mengenali Jensen. Dia adalah pria BMW dari kecelakaan mobil sebelumnya. Kamu memarahi ibumu karena malu, itu wajahnya diberikan padamu, karena kamu bahkan tidak punya wajah. Kamu menyebut ibumu sampah. Sampah setidaknya dapat didaur ulang dan kamu limbah bahkan tidak bisa didaur ulang. Jensen membuat pemuda itu terlempar dengan tamparan. Jensen terlalu malas untuk menyentuhnya hanya karena kecelakaan mobil, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulinya karena telah memarahi ibunya sendiri. Benar, pria ini adalah pria brengsek. Paman Sam di sebelahnya juga memarahi. Ayahnya pergi lebih awal, ibunya bekerja keras untuk membesarkannya, tidak mau makan, tidak mau memakai pakaian bagus, yang terbaik diserahkan kepadanya, tetapi dia berjudi online, berutang kepada orang lain 300.000 yuan, ibunya bahkan menjual rumah dan meminjam uang dari kerabat untuk membayarnya. Dia adalah anak seorang petani, tetapi dia tidak memiliki kesederhanaan seorang petani. Demi reputasi, dia meminjam uang untuk membeli mobil seharga 500.000 yuan. Uang hasil jual rumah ibunya digunakan untuk uang muka. Setiap bulan, ibunya bahkan menanggung kebutuhan mobil itu. Dia sendiri yang membeli mobil tapi menyuruh ibunya yang membiayai kebutuhan mobilnya. Awalnya, dia mengendarai mobil kembali ke desa dan semua orang memujinya karena menjanjikan. Aku juga berpikir bahwa dia sudah dewasa, tetapi kemudian aku menyadari bahwa itu semua hanya kepura-puraan. Apakah reputasi itu benar-benar penting? Ibu yang sangat penting makan acar setiap hari dan dia menolak menjual mobil untuk membantu ibunya. Ketika Paman Sam selesai berbicara, dia tidak bisa menahan air matanya untuk mengalir. Sam, sudah jangan bicara lagi. Air mata wanita tua itu juga menetes. Kamu yang diam. Wajah pemuda itu memerah. Aku katakannya, selama aku masih ada, kalian tidak akan pernah bisa bersama. Bahkan kalau kamu menuntut hukum, aku juga punya alasan. Sudah sewajarnya kalau kamu membesarkan seorang putra. Setelah mengatakan kalimat terakhir itu, omelan datang dari sekitarnya. Untuk berpura-pura kaya, dia membeli mobil 500.000 yuan dan meminta ibunya yang sudah tua untuk membiayai mobil. Sekarang dia mengatakan bahwa wajar karena dia membesarkan seorang putra. Omong kosong apa ini? Dia sudah berusia 20-an. Bukankah seharusnya dia membantu orang tua? Suasana sosial, perbandingan dan kegairahan saat ini benar-benar berbeda dari kesederhanaan era sebelumnya. Apa yang kalian perdebatkan? Itu bukan urusan kalian. Melihat semua orang menunjuk, pemuda itu juga balas memarahi. Plak. Saat itu, tamparan lain datang. Dia berputar dan terdorong mundur. Banyak orang yang merasa senang dengan tamparan ini. Julo. Wanita tua itu sedikit khawatir. Jangan pura-pura simpati. Pemuda itu duduk di tanah, meludah dan memarahi. Hati wanita tua yang dimarahi itu sedih. Saat itu, Jensen kembali muncul di depan pemuda itu. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Pemuda yang ditendangnya meluncur di tanah dan menabrak dinding. Jensen sangat marah. Dia tidak menyangka orang bisa berani sampai seperti itu. Tentu, tidak ada konsep benar atau salah. Kalau kamu berani memukulku, aku akan menuntut MU. Tanpa 1 juta yuan, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Pemuda itu membelai dadanya, meludahkan lagi dan berteriak, ada begitu banyak orang yang menonton dan ini adalah rumah sakit. Ada pengawasan, jadi kamu tidak bisa melarikan diri. Jensen menggelengkan kepalanya dan menghubungi sebuah nomor. Takut? Biar ku beritahu, tidak ada gunanya kamu memanggil siapapun untuk meminta bantuan. Aku telah berada di ibu kota selama beberapa tahun dan semuanya memiliki koneksi. Pemuda itu mengira kalau Jensen sedang ketakutan. Setelah Jensen selesai menelepon, dia berkata dengan dingin, aku pikir kamu bajingan dan tidak repot-repot berselisih denganmu. Pada akhirnya, kamu adalah bajingan di antara sampah. Kalau kamu ingin menuntutku, oke. Mari kita lihat siapa yang akan bersaksi untukmu di sini. Begitu mengatakan itu, orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Aku tidak melihat apapun. Aku juga. Dia mungkin jatuh sendiri. Ketika pemuda itu melihat ini, hatinya sakit karena marah. Jensen melanjutkan, mengenai pengawas, maafkan aku. Kalau aku ingin memilikinya, dia akan ada. Kalau aku ingin tidak memilikinya, dia tidak akan ada. Omong-omong, aku dekan di sini. Kamu, mau menggertak orang lain?
Pemuda itu tidak hanya sakit hati, bahkan sakit perut dan sakit otak. Aku baru saja meminta seseorang untuk menyelidiki MU. Kamu tidak berani melakukan hal berbahaya, tetapi kamu melakukan banyak hal-hal buruk. Kamu menipu gadis di bawah umur untuk bermain, memaksa hubungan dan tidak membayar pinjaman. Tunggu sampai kamu menerima surat dari pengacara. Pemerasan, tuntutannya akan bertambah. Perkiraan konservatif adalah bahwa kamu akan masuk penjara selama 20 tahun. Mengenai BMW kamu, aku sudah memberitahu seseorang bahwa itu telah berpindah tangan. Itu bukan lagi milikmu. Lanjut Jensen. Sebenarnya siapa kamu? Kamu tidak bisa melakukan ini. Pemuda itu mendadak panik, tapi begitu selesai bicara, ponselnya berdering. Itu panggilan dari pengadilan dan kantor polisi. Jensen menanggapi apa yang dia katakan sebelumnya. Aku tidak melanggar hukum, aku dianiaya. Pemuda itu akhirnya takut. Dia tidak sombong seperti sebelumnya. Namun, orang-orang di sekitar mereka sangat senang. Orang jahat akan bertemu orang yang lebih ganas darinya. Ketika berhadapan dengan sampah semacam ini, orang jahat harus bergerak. Setelah pemuda itu menutup teleponnya, dia menatap Jensen dengan mata merah. Kamu berani menyentuh mobilku. Apa kamu tahu siapa aku? Maaf, aku hanya kebetulan tahu bahwa kamu adalah orang Tuan Hilton. Sekarang tunggu Tuan Hilton menelepon MU. Jensen mencibir. Setelah mengatakan itu, sebuah panggilan telepon masuk. Pemuda itu gemetar dan mengangkatnya. Setelah terdengar suara dari ponsel, wajahnya menjadi makin pucat. Pihak lainnya adalah Faja Agung di ibu kota yaitu Tuan Hilton. Dia secara pribadi menegurnya dan memarahinya. Meskipun dia adalah orang dari Tuan Hilton, dia hanya bawahan kecil. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan Hilton? Namun, sekarang Tuan Hilton secara pribadi meneleponnya, yang menunjukkan betapa menakutkannya direktur rumah sakit ini. Ampuni aku, ampuni aku. Aku tidak mengenalimu. Aku memandang rendah orang-orang. Aku minta maaf. Aku mengakui kesalahanku. Aku minta maaf. Setelah menutup telepon, pemuda itu memberikan dirinya beberapa tamparan keras dan menatap Jensen penuh permohonan. Percuma kamu meminta maaf padaku, kamu tidak punya salah padaku. Jensen berkata dengan dingin, kamu, minta maaflah pada ibumu. Dengan satu kalimat, seluruh aula menjadi sunyi. Manusia adalah binatang yang aneh. Orang tua mereka telah membesarkan mereka selama beberapa dekade. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Sebaliknya, mereka menghormati bantuan kecil atau keringanan orang luar. Mereka menghormati para penolong mereka. Hanya dapat dikatakan bahwa itu dianggap biasa saat semuanya dilakukan. Asuhan dan pemberian orang tua sejak kecil sudah lama menjadi hal yang biasa di hati anak muda. Selanjutnya, berbakti adalah prioritas utama. Mereka yang tidak berbakti melanggar kehendak Tuhan dan akan memiliki kehidupan yang buruk. Kamu telah melanggar kehendak Tuhan dan penyakit yang serius akan memasuki tubuhmu. Di tahap tengah kanker hati, kamu paling banyak hanya memiliki 2 tahun untuk hidup. Jensen kembali berucap. Wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berbohong padaku. Cari tahu namaku dan katakan ini lagi. Jensen tidak peduli menjelaskan terlalu banyak, tapi orang-orang di sekitarnya sedang berbicara. Apa kamu tahu siapa dia? Dokter pengobatan tradisional nomor 1 di Huasia, Dr. Jensen dari Aula Singlin. Apa yang dia katakan sudah pasti terjadi. Tuan peramal bisa saja membohongimu, tapi dokter tidak akan membohongimu. Anak muda, balasanmu telah datang. Pemuda itu duduk di tanah dengan bunyi gedebruk. Di saat yang sama, polisi juga datang dan membawa pemuda itu pergi. Pemuda yang dulunya selalu berperilaku buruk, merasa kehilangan harapan hidup karena tertekan oleh Jensen. Karir, hidup, dan kesehatannya, semua hancur berantakan. Meskipun kejam, tapi dia pantas menerimanya. Orang-orang sangat senang ketika melihat pemuda itu dibawa pergi. Seketika, wanita tua berjalan mendekat dan berlutut di hadapan Jensen. Dokter, bagaimanapun juga dia masih anak-anak. Bolehkah berikan dia sedikit toleransi? Jensen membantu wanita tua itu berdiri, sambil menghela napas. Sebenarnya pemuda itu menjadi seperti ini tidak terlepas dari tanggung jawab wanita tua itu, karena dia tidak mendisiplinkan anaknya dengan baik.
Bisa dimaklumi juga, apalagi setelah kepergian sang ayah, wanita tua itu merasa bersalah pada anaknya dan dia hanya memberi semua yang terbaik dan terlalu memanjakan anaknya sehingga sifat dan perilakunya jadi seperti ini. Hanya bisa dibilang, orang tua terlalu sayang kepada anaknya, tetapi hal tersebut malah mencelakakan anak itu sendiri. Aku bisa membatalkan gugatan terhadapnya, tapi tak ada yang bisa kulakukan dengan penyakit yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Jensen menghela napas dan berkata, Bibi, jangan terlalu khawatir, jalani saja sisa hidup Bibi dengan baik dengan menghargai orang-orang di sekitarmu. Mengenai uang BMW, aku akan menyuruh seseorang mengembalikannya dan bisa Bibi pakai untuk melunasi semua utang. Wanita tua itu menangis tiada hentinya, sambil menganggukkan kepalanya. Jensen menyuruh perawat mengurus wanita tua itu dan segera meninggalkannya. Yang terlihat hanyalah Elena yang sedang membawa berkas-berkas berdiri di tengah koridor. Ada senyuman di bibirnya. Beginilah suaminya, masalah kecil bisa dibiarkan, tetapi masalah besar dan serius ditanggapi juga dengan sangat serius. Mungkin setiap orang memiliki keterbatasan dalam hati, jika melampaui prinsipnya, maka segala sesuatu dijalani dengan keras. Kamu baru saja menasihatiku untuk tidak terlalu serius, tapi sekarang kamu bahkan lebih serius dariku. Elena tersenyum saat Jensen menghampirinya. Aku tidak mempermasalahkan tentang kecelakaan mobil itu, tapi aku tidak tahan dengan orang yang tidak berbakti. Jensen berkata, kamu tidak tahu betapa arogannya pemuda itu, usianya sudah 20-an tahun, tapi masih bergantung pada orang tuanya untuk hidup. Kalau tidak dituntut ke pengadilan, apa gunanya? Sudah jangan bahas ini lagi, biar aku lihat hasil medical check-up MU. Sambil dia mengambil file di tangan Elena sembari membacanya, dia mengerutkan keningnya, tubuhmu sehat, tidak perlu makan banyak asam folat, tetapi tekanan darahmu terlalu tinggi, bahkan melewati batas. Maksudnya? Jadi begini, tubuhmu memiliki daya tahan yang sangat luar biasa sehingga memicu reaksi penolakan terhadap benda asing, inilah yang menyebabkan ketidakstabilan janin. Hah, jadi apakah anak ini akan baik-baik saja? Elena sangat khawatir. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah, aku suamimu ini kan dokter genius. Hibur Jensen. Tentu gampang berkata demikian, namun tetap ada kekhawatiran dalam hatinya. Jadi, hal yang memengaruhi janinnya, justru karena Elena berasal dari sekte tersembunyi dan memiliki energi sejati. Umumnya, 1 minggu atau paling lambat 1 bulan setelah terjadi pembuahan, ibu dan janin akan menjadi satu dan tubuh tidak akan menolak lagi. Namun, tubuh Elena terlalu kuat dan terus menolak keberadaan janin, bagaikan benda asing yang menginvasi tubuhnya. Setelah mendengar ucapan Jensen, Elena menjadi lebih tenang, dia mengajak Jensen untuk mempersiapkan beberapa barang kebutuhan bayi. Apa tidak terlalu dini untuk membelinya sekarang? Jensen terkejut. Bodoh, baju anak-anak harus dicuci dan dijemur dulu, layaknya seperti baju lama. Sebaiknya kita beli dulu sekarang selagi ada waktu, kalau tunggu beberapa bulan lagi mungkin sudah tidak keburu, kata Elena. Jensen pun sependapat dengan Elena, tak lama lagi perut Elena makin membuncit dan pasti tidak nyaman untuk bergerak. Mereka berdua pergi ke mall dengan penuh harapan. Beberapa hari kemudian, setelah Jensen selesai menangani masalah Aula Singlin dan grup aliansi Senlena, dia langsung berangkat menuju kota Yanba di selatan. Kota Yanba adalah salah satu kota tingkat pertama di wilayah selatan Huaxia, yang juga sebagai ibu kota provinsi Greshan. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Jensen pergi ke kota Yanba, terakhir kali dia datang mewakili restoran herbal Dojan melawan koki terkenal negara matahari. Setelah turun dari bandara, suhu panas yang membara membuatnya kurang nyaman, suasana jalanan dan gedung apartemen berbeda sekali dengan suasana di ibu kota. Akhirnya kembali. Tapi karena Jensen berasal dari selatan, dia langsung bisa beradaptasi dengan cuaca panas dan lembab di selatan. Jensen, kata kakakku, rumah yang diberikan keluarga Yuan sudah ganti nama menjadi namamu, kamu tinggal menempatinya saja. Cindy ikut menemani Jensen. Jensen juga tertarik membeli beberapa rumah dan gedung perkantoran di selatan, tapi karena keluarga Miller memiliki banyak saudara, jadi lebih cocok tinggal di rumah yang halamannya luas, apalagi mereka tidak terbiasa tinggal di apartemen. Sebelumnya keluarga Yuan memberikan rumah istana demi membalas kebaikan Jensen, kali ini Cindy memang datang untuk mengantarkan Jensen. Kota Yanba adalah kota tingkat pertama, setiap jengkal tanah sangatlah berharga bagaikan emas,
sehingga harga rumah di sini menjadi tertinggi kedua setelah ibu kota. Bisa dirasakan ketulusan hati keluarga Yuan yang memberikan rumah istananya. Tanpa memberitahu Charlie dan Dragon Hall, mereka berdua langsung naik taksi dari airport. Jensen sungkan dan tidak mau berutang budi kepada temannya. Nanti saat aku beli rumah, sekalian aku beli beberapa unit untukmu, kata Jensen. Tidak perlu belikan aku rumah, keluargaku di sini juga punya banyak rumah, aku hanya mau membawamu pergi ke suatu tempat, kata Cindy. Baiklah. Jensen juga tidak ambil pusing dalam hal ini, setidaknya keluarga Yuan juga berkecukupan. Dulu kakekku membeli rumah istana itu, berkali-kali orang pemerintahan datang bermaksud membelinya untuk dijadikan sebagai warisan budaya kota, tapi kakekku selalu menolak. Katanya, walaupun tidak ditempati, biarkan saja juga bisa membawa keberuntungan. Jadi hanya ada seorang penjaga di sana, yang tanpa disadari sudah menjaga lebih dari puluhan tahun lamanya. Dari segi metafisika, kakekmu benar. Lokasi yang dipilih untuk membangun istana kerajaan pasti tempat yang sangat luar biasa. Mereka mengobrol sepanjang perjalanan. Setelah turun dari mobil, mereka menyusuri jalanan. Cindy adalah seorang reporter, dia sambil berjalan sambil mengambil foto. Meskipun sudah beberapa kali datang ke kota Yanba, tetap saja budaya di selatan berbeda dengan di utara. Bukankah kamu biasanya live streaming tentang petualangan? Kenapa sekarang kamu tertarik pada makanan dan budaya? Aku punya akun live streaming khusus untuk memperkenalkan makanan dan budaya yang tersebar di Huaxia. Ini sedang viral loh. Cindy tersenyum sambil mengambil HP-nya untuk lanjut live lagi. Jensen sendiri tidak pernah nonton live streaming, bahkan dia sangat asing terhadap sosmed. Ini temanku, aku sedang menemaninya untuk melihat rumah. Jensen muncul di layar saat Cindy sedang live. Wah, pria itu pacarmu ya? Jangan berpikiran aneh-aneh, kan sudah dibilang mereka hanya berteman saja. Coba lihat cara berpakaiannya pakai baju kaos, sudah pasti bukan orang kaya. Benar juga. Ruang streaming langsung dibanjiri banyak komentar. Ketika membaca komentar itu, tiba-tiba Cindy tersipu malu. Dia juga mau menjadi pacar Jensen, tapi Jensen menolaknya. Dasar mata keranjang. Ini acara bahas tentang makanan, fokusnya jadi untuk melihat wanita cantik. Tapi, teman Cindy lumayan ganteng juga, walaupun pakaiannya terlihat biasa, dia memberi kesan sangat rapi. Iya, aku setuju. Beberapa fans wanita menyahut. Cindy diam-diam melirik Jensen. Tak terduga banyak juga yang menyukainya, kalau Jensen juga mulai live streaming, pasti fansnya juga banyak. Kalaupun dia live, pasti yang berhubungan dengan kedokteran. Jensen tidak menyadari keberadaan Cindy, dia sedang sibuk melihat HP-nya untuk mencari rumah yang cocok untuknya. Dia mau mencari rumah dan kantor di daerah yang sama sehingga berdekatan, termasuk dengan Dragon Hall. Komentar di kolom chat muncul lagi. Kakak laki-laki itu terlihat familiar sekali. Sepertinya aku pernah melihatnya di channel medis dan mirip dengan dokter terkenal.